Assalamualaikum Bu Gali. Waalaikumsalam Bapak Fauzan. Alhamdulillah. Apa kabar, sehat Ibu Gali? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Luar biasa, semangat sekali Bu Gali ini. Senang akhirnya siang hari ini kita bisa ngobrol-ngobrol nih Bu Gali. Ketemu dengan saya, Pak Fauzan, yang insya Allah kita akan jadi tim nantinya. Ibu sebagai guru penggerak dan saya sebagai pengajar praktik penggerak. Kita coba ngobrol-ngobrol sedikit nih Bu, tentang mungkin Ibu ada masalah atau sesuatu yang ingin diceritakan dengan saya, begitu Bu ya. Siapa tahu Ibu ingin berbagi nanti. Jadi boleh ya kita ngobrol-ngobrol sedikit, mungkin sekitar 15 menit ke depan kita ngobrol-ngobrol Bu ya. Terus saya mau yakinkan Ibu bahwa apa yang kita bicarakan pada siang hari ini adalah sesuatu yang menjadi rahasia kita. Selain Allah tentu saja yang mengetahuinya gitu ya. Kemudian hanya kita berdua yang tahu. Jadi Ibu nggak usah khawatir gitu, takut kalau nanti rahasia sekolah Ibu jadi ketahuan gitu. Jadi jangan khawatir itu ya Bu ya. Oke, baik Ibu, begini, kira-kira nih kita mau bicara tentang apa nih siang hari ini yang menarik menurut Ibu? Baiklah Pak, sebenarnya saya ada pengen curhat gitu loh, curcol gitu. Kebetulan kita dipertemukan nih Pak ya. Saya pengen menceritakan keluhan yang saya hadapi gitu ya. Bagaimana membangun kepercayaan diri untuk menjadi seorang pengajar praktik gitu Pak. Oke, tentang kepercayaan diri seseorang begitu Bu ya. Oke, selanjutnya selain topik itu ada topik lain nggak Bu yang kira-kira mau kita bicarakan? Ada sih Pak, saya juga kepikir bagaimana konsekuensi dalam penerapan prokes di satuan lembaga pendidikan gitu Pak. Podcast yang seperti apa yang Ibu maksud? Protokol kesehatan Pak. Oke. Protokol kesehatan. Oke, protokol Pak. Prosedurnya dan lain sebagainya ya. Nah, dari dua topik itu yang menurut Ibu lebih menarik untuk kita bahas siang hari ini yang mana nih? Membangun kepercayaan diri biar pede. Oh gitu. Oke. Ajar praktik. Oke. Kemudian nanti kalau kita udah ngobrol-ngobrol ini nih Bu tentang membangun kepercayaan diri tadi yang Ibu maksud, hasil yang Ibu harapkan apa sih dari percakapan ini? Ya, nanti saya kepingin saya pede gitu Pak, meskipun saya dari satuan terkecil PAUD, tapi nanti ketika saya bisa berhadapan dengan rekan-rekan yang dari SD, SMP, SMA itu, saya itu tidak merasa minder gitu Pak. Memangnya situasi saat ini seperti apa emang Bu? Saat ini tuh Pak, saya masih merasa agak minder-minder Pak ya. Nah, untuk bergabung itu kayaknya gimana ya, kayaknya saya ini nggak ada apa-apanya loh dengan mereka. Saya kan cuma dari TK begitu. Teman-teman yang lain tuh kan dari satuan yang lebih tinggi, lebih hebat lah begitu. Oke, cenderung mindernya ke arah yang mana sih Bu? Sebenarnya cenderung mindernya itu Pak, kita walaupun kita ada yang sama ya, walaupun dari SD SMA itu ada yang sama-sama S1 doang gitu ya, bahasanya sama. Tetapi dengan tingkat pergaulan ya, pergaulan itu maksudnya relasi-relasi kita itu mungkin yang membuat berbeda itu Pak, dari cara berbicaranya, height-nya Pak. Kan kalau saya dari PAUD, otomatis rekan-rekan dari PAUD jarang menggunakan bahasa-bahasa yang formal begitu. Jadi ya mereka tuh bahasanya mantap sih. Saya setiap mereka bicara harus ngintip-ngintip Google Translate nih, apa artinya begitu Pak. Mungkin itu bisa dilakukan dengan cara sering-sering berlatih aja sih Bu ya. Oke Ibu, sekarang gini Bu, menurut Ibu pada saat ini apa sih yang sudah berjalan baik? Untuk saat ini sih Pak, untuk menuju ke situ kayaknya saya sudah ya mulai-mulai lah Pak, sedikit banyak membuka KBBI lah, Kamus Besar Bahasa Indonesia, itu kan yang sering dipakai itu high itu bahasa-bahasa yang digunakan formal ya. Carilah yang sekiranya berkaitan gitu dengan bahasa-bahasa yang sering digunakan para pendidik gitu Pak. Oke. Nah, selanjutnya nih,
menurut Ibu, eee, tanda-tanda apa saja yang Ibu rasakan, sudah mulai terlihat nih agar, tujuan Ibu tadi, membangun percaya diri sebagai seorang pengajar praktik, guru guru ini tadi bisa tercapai, Bu? Sekarang ini saya mulai dan menit itu Pak yang membuat saya makin bangkit, kayaknya makin bisalah Mhm, mulai menyampaikan persepsi gitu Pak, mhm, bahwasanya meskipun mereka statusnya guru SD, guru SMA lebih tinggi dari saya, cuma mhm. saya pegang satu lah, kan yang penting di mata Allah. Jadi kenapa Betul, harus nggak pede ya, gitu. betul, betul, betul. Di Betul, samping itu tetap juga saya menggali juga ilmu Pak, mhm, biar jangan mengandalkan itu jadi patokan, tapi tetap juga menambah wawasan. Ya itu seperti tadi buka-buka KBBI gitu. mhm. Sebenarnya sama saja sih, Bu. Sebenarnya kita kan sama-sama manusia yang terus belajar, begitu, Bu, ya? Oke, baik. Sekarang gini, Bu, menurut Ibu nih, di area mana pada diri Ibu yang menurut Ibu harus, Ibu kembangkan, kemudian Ibu ubah gitu, atau bahkan ada yang perlu dikurangin nih? Iya sih Pak, yang saya rasakan itu kemungkinan ya itu Pak, saya harus banyak belajar tentang vocab gitulah Pak, bahasa-bahasa, Mhm, kemudian menganalis itu pasti Pak. mhm, Saat rekan-rekan bicara tuh saya menganalisis dulu, mengartikan dulu benar-benar, jangan sampai selip karena salah saya mentranslitkan apa yang mereka ucapkan tuh maka persepsinya beda nantinya gitu. Jadi mhm, lebih teliti lagi seperti biasanya kalau saya berhadapan dengan rekan-rekan dari sejauh dengan dari PAUD gitulah. Ketika mhm, saya berhadapan dengan mhm, rekan-rekan yang sekolah lebih tinggi saya, maka saya harus lebih teliti mhm. lagi gitu. Mhm, itu yang mungkin harus ditingkatkan. Nah, sekarang kalau yang harus diperbaiki atau bahkan dibuang tuh apa, Bu? Kalau yang harus diperbaiki itu ini Pak, konsep menyimak benar-benar disimak dulu, jangan Mhm, cepat merespon sebelum benar-benar saya menyimak sekali apa yang mhm, dibicarakan itu. iya, Kemudian yang harus dibuang itu mungkin karakter saya yang saat orang bicara langsung nyeletuk, itu yang mungkin harus dibuang. mhm, Nah, saya tidak tahan pengen bertanya gitu, namanya inspirasi atau pemikiran itu timbul saat orang tuh bicara, sementara kan itu tidak baik, orang bicara langsung dipotong. oke. Kekhawatiran mungkin takut, pertanyaan Ibu hilang gitu ya dari otak gitu ya? Betul sekali Pak, Heeh, heeh. hilang nggak jadi bertanya, lupa apa yang mau ditanya. Iya, iya. Terus, hal itu memang sudah terjadi lama di diri Ibu ya? Iya Pak, karena dari awal karakter belajar saya juga sih Pak, mungkinnya dari kecil saya itu paling tidak suka namanya catat mencatat, tetapi saya selalu Mhm, menggunakan daya ingat. Sementara semakin bertambah usia, daya ingat kita kan agak menurun-menurun. betul, betul, Ternyata betul. ya harus kembali lagi kepada kertas dan alat tulis sebagai alat bantu pengingat. Iya, Gitu. oke. Oke, selain yang tadi sudah Ibu sebutkan nih Bu, selain tadi memang banyak hal yang perlu memang dikembangkan dari diri Ibu. Ada hal lain nggak Bu? Selain tadi Ibu belajar buka pakai kamus, kemudian menelaah, menyimak omongannya atau pembicaraan orang dulu gitu. Selain itu apa Bu? Bisa jadi Pak ya dari Mhm, latar belakang saya Pak ya, latar belakang saya merasa dari orang yang tidak mampu begitu bergabung dengan teman mhm, yang kelihatannya wih gitu. Jadi mhm, mungkin secara tidak langsung mental saya down gitu. mhm. Walaupun tidak ada keterkaitannya dengan ini. Mereka kan tidak tahu siapa saya, cuma secara psikolog saya, iyalah mereka orang begitu semua ya, begitu Pak. Jadi ya dari mereka tidak tahu tapi saya merasakan gitu. Mhm, mungkin itu hanya prasangka begitu, bisa dikatakan begitu ya Bu? Iya Pak, betul itu Pak. Prasangka dari diri Ibu sendiri ya? Iya betul. Oke. Nah, berikutnya gini, Bu, menurut Ibu nih, untuk melakukan, apa ya, percaya diri itu tadi, Ibu membutuhkan dukungan dari siapa sih? Dan seperti apa yang, Ibu butuhkan gitu? Dukungan seperti apa yang Ibu butuhkan? Ya, Pak. Yang pertama itu Pak, dari rekan-rekan sesama, Pak ya, sesama sejawat. Kalau misalnya sekarang saya di CPP, berarti rekan-rekan dari CPP itu, dari GP itu Mhm, yang menguatkan, yang selalu mhm, mensupport, tidak mhm, membedakan lah gitu. mhm, Baik dari diri saya ataupun dari mana saya berangkatnya. Misalnya saya kan dari PAUD, itu dari PAUD, mhm, begalnya dari PAUD gitu. Meskipun mhm, satu ucapan dari kawan itu
kebetulan saya orangnya cepat sekali merasakan apa maksud dari ucapan itu. Jadi satu aja kata-kata yang bagaimana tuh cepat, entah dia akan menaikkan mental saya atau dia akan mendownkan mental saya gitu. Jadi saya butuh teman-teman tuh yang mensupport, ayo Bu semangat, ayo Bu Gali, kita di sini tuh sama, tidak ada beda gitu. Aku kan semangat itu Pak, aku butuh teman-teman yang begitu. Oke, insya Allah bisa didapat sih Bu, insya Allah ya, sama-sama berdoa semoga itu bisa ya. Nah, jadi setelah kegiatan sesi ini, rencana Ibu apa yang mau Ibu lakukan? Berbenah diri Pak, yang pasti saya berbenah diri, baik dari segi religi saya, agar saya makin percaya diri bahwasanya kita tuh sama di mata Allah. Di dunia ini jadi tuntut ilmu, tetap saya tetap menuntut ilmu, tetap saya harus belajar gitu. Jangan merasa minder karena kita sama, yang membedakan adalah takwa di mata Allah. Cuma tetap gali ilmu terus gitu Pak. Jadi nanti saya saat bertemu teman-teman yang lain, ya bisa lah mengimbangi gaya bicara gitu. Gaya pemahamannya demikian Pak. Kira-kira maaf, menurut Ibu nih, Ibu butuh waktu berapa lama untuk melakukan hal itu? Menggali ilmu, kemudian itu yang tadi Ibu jelaskan baru saja gitu. Ibu butuh waktu berapa lama sih? Pak ya, untuk penyesuaian Pak ya, bertahap Pak ya, bertahap itu dengan batas tak tertentu Pak, tapi maksimal Pak secepatnya, karena kan itu dibutuhkan dari sekarang gitu. Kalau bisa hari ini kenapa enggak? Kalau bisa saya langsung bangkit dari hari ini, saya langsung bangkit dari hari ini. Tapi kalau untuk proses belajar tapi ada tahapannya gitu. Setengah tahun ke depan saya sudah mulai pede lah. Saya sama dengan yang lain. Oke, tadi kan saya bertanya dengan Ibu bahwa apa sih faktor-faktor yang mendukung gitu. Nah sekarang saya balik nih, kalau faktor yang menurut Ibu tidak mendukung perasaan Ibu tadi apa sih? Ya itu Pak, merasa dibedakan itu tadi, merasa dibedakan dari laut katanya. Memang mereka tidak mengucapkan secara lisan, tapi cara seseorang itu menyampingkan kita itu saya sangat peka Pak. Misalnya saat forum-forum, misalnya kita tidak disenggol sama sekali atau tidak minta responnya sama sekali, itu bisa jadi berarti ya sih, tahu diri sih memang kata gitu. Kalau nggak seperti itu, tapi ya disenggol-senggol kenapa sih di hati tuh gitu. Oke, berarti dari hal tersebut Ibu bisa merefleksikan diri Ibu. Kalau saya boleh bertanya gini, menurut Ibu nih, jadi berdasarkan itu tadi mengartikan diri Ibu adalah seorang yang perasa. Oke. Perasa ya Bu ya. Oke. Jadi bisa merasakan yang mungkin apa yang terjadi begitu Bu ya. Oke. Jadi Ibu dari obrolan kita nih udah lumayan lama nih, ada 15 menitan kita ngobrol. Menurut Ibu apa nih hikmah atau inti dari pembicaraan kita siang hari ini? Alhamdulillah Pak, dengan saya bertemu dengan Bapak dan saya tadi kilas balik refleksi. Ternyata alhamdulillah dengan apa yang saya ucapkan saya rangkum sendiri di kepala, iya juga ya. Dengan mendekatkan diri, dengan terus belajar, dengan merasa kita tuh sama, itu justru membangun percaya diri saya Pak. Alhamdulillah. Sudah meningkatlah percaya diri, ngapa loh katakan tadi sudah bisa belajar, sudah usaha. Iya, doa, bukan diri kan kita melakukan persamaan gitu lah, atau kita di sini sama-sama gitu. Betul. Makin pede. Betul. Nah, itu yang juga harus ditanamkan pada diri Ibu bahwa sebenarnya kita sama kok gitu. Kita sebagai manusia sama, cuman bagaimana kita meng-coaching diri kita sendiri untuk mampu meng-upgrade diri kita untuk jauh lebih bagus melalui proses belajar, melalui proses bertanya. Tidak perlu malu, bertanya itu bukan berarti kita bodoh, Bu. Bertanya itu bukan berarti kita jadi terlihat nggak tahu apa-apa gitu, tapi justru dengan bertanya jadi kita makin memperkaya hasanah isi otak kita gitu ya Bu ya. Semoga obrolan ini bermanfaat untuk kita ya Bu, terutama untuk Ibu bisa menemukan solusi terbaik untuk apa yang terjadi pada diri Ibu dan lingkungan di sekitar ya Bu ya.
banyak Bapak. Sama-sama Ibu, terima kasih juga udah ngobrol-ngobrolnya siang hari ini ya Bu. Sehat-sehat terus, sehat-sehat selalu untuk Ibu. Terima kasih banyak. Mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang tidak berkenan ya Ibu. Ya, Ya, makasih terima kasih Bapak. banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.